Halo gengs, ketemu lagi. Hari ini aku akan membahas tentang cinta, geng. Cinta lagi. Cinta. Pernah gak, geng? Kalian? Kisahnya ini seperti ini, tapi aku tersenyum. Soalnya aku, geng, susah banget untuk bersedih. Itu aku jarang banget, aku tidak bisa bersedih loh. Karena aku udah membiasakan diriku bagaimanapun dalam tahapnya aku dalam kesedihan, aku mencoba untuk tersenyum dan akhirnya aku selalu tersenyum, geng. Tapi ini tidak gila ya. Dan aku pernah mengalami cinta begini loh, gila banget ya. Kok kenapa hari ini aku ingat tentang masa lalu aku ya? Tentang hidup aku yang lalu-lalu. Betapa bodohnya aku saat aku ditinggalkan dia. Tapi aku masih mencintai dia. Crying. Sesuatu yang ini banget tuh, geng. Ya itu tadi, karena mencintai dia terlalu dalam. Karena mencintai dia tidak seperti apa adanya. Dan sekarang ini aku sudah mengatakan bahwa sesuatu itu harus apa adanya. Baik tentang cinta, baik tentang duit, baik tentang teman. Pokoknya semuanya adalah apa adanya. Apa adanya cinta. Yang dulu, geng, aku pernah mencintai dia. Dia bilang, aku akan pergi ke sini. It's okay, I'm go. Dia pergi dan pergi. Dia, hey babe, apa kabar? Dia bilang, ceweknya, BBM dulu ya. Ya baik-baik aja sih, aku baik-baik aja. Aduh. Dengan begitu semangatnya sih aku menerima chatnya dia. Aku baik loh, babe. Aku sedang ini, dan aku sedang ini itu. Segitunya sih diceritakan. Masalah cinta yang luar biasa tapi dikhianati. Tapi bagaimanapun ini adalah perjalanan hidup. Ini adalah sesuatu yang harus kita jalani, dan ini adalah sesuatu yang harus aku tempuh untuk sebuah pelajaran dan untuk sebuah kata bahwa aku mengerti. Bagaimanapun, geng, hidup tanpa bisa mengerti tentang cinta, tanpa bisa mengerti tentang keadaan, dan tanpa mau mengerti dengan kehidupan kita yang terjadi, kita akan menjadi stres dan kita akan kepikiran. Dan terkadang kita bisa berlinang air mata 1 minggu, 7 hari 7 malam, geng. Berlinang air mata. What the fuck? Gila ya, menangis sampai 7 hari 7 malam, bayangkan. Tapi itu bukan aku ya, tapi itu seperti yang di sinetron. What the fuck? Itu loh, geng. Sesuatu banget, ngeyel banget. Kalau memang harus ada tangisan cinta sampai 7 hari 7 malam. Seperti pengantin aja ya. Pokoknya, geng, bahagia banget deh. Bahagia banget saat dia menelpon, saat dia chat. Tapi ujung-ujungnya, geng, kirimin dong aku pulsa. Ujung-ujungnya transfer dong aku uang. Aku nih bayar ini, aku lagi ini. Tapi apapun itu, geng, yang terjadi, inilah kisah, inilah tentang pengalaman dan sesuatu yang harus kita ikhlaskan loh, geng. Aku mengungkapkan di sini bukannya aku mengungkit ya, geng. Tapi aku cuma bercerita untuk karya aku di sini loh, geng. Untuk vlog aku di sini. Aku tuh tidak mengungkit, sebenarnya tidak mengungkit. Kalau seandainya aku mengungkit, pasti aku akan bilang
namanya dia, alamatnya dia, dan wajahnya dia, ya kan? Itu yang aku ungkit. Tapi di sini aku cuma bercerita, geng. Aku bercerita dan menceritakan bahwa inilah sesuatu yang terjadi, yang bisa aku kenang, dan semuanya menjadi lelucon bagi aku. Dan aku pun bercerita ini tidak dengan kata bahwa aku membenci dia ataupun dendam, geng. Tidak. Karena bagaimanapun yang namanya kita dendam, ini membuat hidup kita itu tidak akan pernah menjadi baik. Dan tidak akan pernah menjadi damai, tentram. Ya kan? Karena kehidupan kita dengan cinta yang dikhianati. Kita bertujuan kita mau balas dendam. Balas dendam, balas dendam, balas dendam. Pokoknya dia harus sakit seperti aku. No. Tak akan pernah, jangan pernah loh. Karena ini tak akan pernah aku lakukan. Aku punya teman, dia terjadi begini, dia diputusin cinta. Putus cinta oleh pacarnya dia. Dia dikhianatin dengan berderai air mata, geng. Dia membuat perjanjian dalam hati dia. Aku pokoknya harus balas dendam. Aku harus membuat dia menderita seperti aku menderita kepada dia. Dia bilang kan, dia bilang begitu. Dan akhirnya dengan rencana matang banget loh geng, dia rencana. Dia pengen balas dendam kepada mantan yang sudah berbahagia dengan pacar barunya. Dia pun melakukan ini, geng. Dia terus meneror dengan nomor-nomor baru. Bahkan dia berani meneror kepada sang pacarnya mantan tadi. Luar biasa. Dan ternyata, geng, apa yang terjadi? Ketahuan. Dan akhirnya teror ini pun menjadi malapetaka bagi dia sendiri loh. Dia dilaporkan ke polisi. What happened? Itu karena dia sendiri sih, karena keamarahan yang benar-benar 1000% ya kebencian dia itu, hingga dia berani meneror sang mantan sampai ke pacarnya mantan, dan akhirnya pun menjadi pidana. Dan terus waktu berselang terjadilah keajaiban. Mantannya dia mencabut bahwa dia tidak ingin memasalahkan semuanya, karena dia bilang kami putusan dengan baik-baik, dengan perjanjian, dengan sesuatu hal, tapi kenapa dia tiba-tiba seperti ini? What the fuck? Aneh banget sih. Dan akhirnya sih syukurnya dia menjadi sadar, dan akhirnya pun dia benar-benar malu. Tuh kan, makanya kalau kita putus cinta ataupun sesuatu hal yang menurut kita wajib untuk kita balas dendam, jangan geng, jangan pernah kamu untuk melakukan hal seperti itu, karena ini sesuatu yang bakalan membuat kamu terpuruk juga. Kita banyak terbuang waktu hanya memikirkan dendam. Kita banyak terbuang segala yang ingin kita lakukan hanya memikirkan dendam. Dan kita pun banyak terbuang materi hanya karena ingin balas dendam. Makanya geng, aku dengan cinta yang pernah dikhianatin, aku gak pernah untuk balas dendam. Apapun yang terjadi, itu kupikirkan itu adalah rezeki dia. Karena kita kan tahu, kita sadar rezeki itu tidak kemana, ya kan? Dia beli ini, it's okay. Oh, pulsa segalanya. Maaf sekali lagi ya, geng. Aku mengungkit ini bukan karena aku tidak ikhlas dengan dia ya, tapi karena sebuah cerita aku pengen menceritakan ke sini tanpa akan menjadi dendam, karena kenanganku itu bagi aku adalah sesuatu yang layak untuk aku kenang, karena aku akan
selalu mengambil pelajaran dari segalanya. Dan aku pun, geng, memang harus selalu untuk mengambil pelajaran dari semuanya, dari yang terjadi. Lalu, geng, si mantan tadi, yang dia berada di kota lain, jauh dari kota, yang tadi men-CV, dia kemudian telepon, dan ujung-ujungnya minta belikan pulsa. Selamat, kamu beruntung. Itu adalah rezeki dia sih. Bagi aku itu rezeki dia. Dan aku pun tak akan pernah untuk melakukan balas dendam, karena itu sesuatu yang jahat banget. Sesuatu yang tidak baik banget. Dan di masanya nanti pun karma juga akan berlaku. Meskipun dia berbuat jahat dan dia mengkhianatin. Terkadang sih, kita tidak bisa mengatakan kalau cinta yang dikhianati itu adalah dia orang jahat, tidak. Karena kebanyakan sih yang aku pikirkan selama aku putus dengan dia. Selama dia berkhianat, aku mikir banyak. Mungkin juga sih karena aku ada uang, tapi akunya katro banget. Tapi akunya ini banget, mudah banget tertipu. Mungkin di sini sesuatu hal yang bisa membuat dia berpikir panjang bahwa kedepannya nanti aku bagaimana jika bersama dia. Lalu akhirnya minggatlah dia. It's okay, no problem. Karena cinta tidak akan kemana, rezeki tidak akan kemana, dan kematian pun tidak akan kemana. Tepat dengan waktunya sendiri-sendiri. Dan di situ aku menyadari. Aku mengambilnya untuk mengikhlaskannya dan membuat kehidupanku nyaman. Karena jika aku harus memikirkan tentang cinta yang dikhianatin, geng, memang di sini tuh perih banget, geng, perih banget. Terkadang sampai nangis. Aku pernah sih nangis tentang cinta, tapi tidak 7 hari 7 malam ya, geng. Tidak. Ngapain sih aku 7 hari 7 malam? Buat apa juga? Toh, seandainya air mataku bisa mengalir dan menjadi mutiara, aku akan nangis terus 1 tahun. Tapi itu akan booming ya. Kalau beneran jadi mutiara pun, geng, aku pasti mencari cara untuk bisa menangis. Dengan cara kita berharap kita diputusin. Kita akan mencintai seseorang dengan sangat terlalu. Dan akhirnya kita berharap diputusin. Dan akhirnya kita nangis lagi. Jadi mutiara lagi dong. Cuma mau berhayal. Apalah daya, geng. Di saat seperti ini, di saat sudah menjadi pengangguran, gak punya uang gaji, cuma berharap rezeki yang ada, siapa yang mau ngasih. Kadang pun dikasih teman, yuk kita nongki, dibelikan kopi, senang banget sih aku, menyenangkan, bahagia banget. Dan aku sangat bersyukur banget sih, geng, karena punya teman yang baik-baik. Karena itulah kita belajar untuk tidak pernah dendam. Dan bagi kamu, geng, mungkin kamu akan menerima cinta, kamu mendapatkan cinta. Karena cinta terkadang begitu. Karena begitulah cinta. Tidak heran jika banyak yang sakit hati lalu gila. Tidak heran jika yang banyak memutuskan cinta sepihak karena dia tidak mood. Dan tidak heran juga ada cinta yang berulang-ulang kali putus nyambung. Akhirnya nikahnya dengan yang lain. What the fuck? Itulah yang namanya kehidupan, geng. Itu yang namanya cinta. Kita harus memahami, kita harus mengerti. Apapun warnanya tentang cinta kamu, maunya warnanya cinta kamu ungu, maunya warna cinta kamu pink, black, white, semua punya garis batas tersendiri. Dan semua pun lajurnya kepada diri kamu sendiri. Berakhirnya pada diri kamu tentang cinta. Di sini kita harus menguatkan batin kita loh, geng. Bagaimana kita harus
menerima cinta itu dengan apa adanya. Meskipun setelah apa adanya kita menerima cinta itu menjadi terlalu mencintai, tapi kita harus sadar dan kita harus turunkan lagi volume kita tentang cinta ini loh, geng. Tidak perlu untuk menjadi kebangatan dengan cinta, karena kalau kita kebangatan dengan cinta 100% terus, dan kita tidak pernah bisa membuat diri kita bisa menurunkan kembali dengan cepat. Seperti ini kan, adrenalin naik cuat dan tiba-tiba turun kembali seperti darah lah. Jadi jadikan cinta kamu seperti darah yang mengalir. Di saat adrenalin naik, dia benar-benar naik, dan di saat dia mulai tenang, perlahan setelah adrenalin naik, dan dia pun bisa menormalkan kembali dengan caranya. Jadi geng, buat cinta kamu seperti darah yang mengalir. Apapun itu, kamu harus bisa memahami. Kamu harus bisa memahami. Darah menjadi kental karena kurangnya air. Di sini cinta kita menjadi kental, terlalu keterlaluan, karena kurangnya prinsip pada kehidupan kamu. Air bisa kita jadikan sebagai prinsip, kan? Jadi geng, coba kamu untuk menjadikan diri kamu memikirkan bahwa cinta itu biasa-biasa aja walaupun dia luar biasa. Ini pengalaman aku ya, geng. Karena aku pernah dikhianatin, aku pernah kehabisan ini, pernah kehabisan itu. Apapun itu yang terjadi, aku belajar untuk ikhlas. Dan di saat aku mencintai seseorang, aku belajar untuk menurunkan volumenya kembali. Dan ini pernah terjadi juga sih, dan akhirnya apa yang terjadi? Karena dia dijodohkan. Apa yang terjadi? Aku harus mengikhlaskan, ya kan? Yang rasa cinta yang tadi benar-benar membludak, benar-benar naik seperti darah. Dan aku harus bisa menyetrikakannya kembali, dan aku harus bisa membuat diriku benar-benar nyaman bahwa dia bukan yang terbaik untuk aku, meskipun dia adalah orang baik. Gimana harus mencari cinta yang terlalu, geng? Itu adanya pada diri kamu sendiri. Jadi, geng, kita tidak perlu untuk mencari cinta yang terlalu banget. Kita harus bisa untuk mengatritkan diri kita, untuk menarik hati kita, bahwa cinta itu luar biasa tapi membinasakan. Jadi belajar, geng, untuk mengatritkan cinta kita bahwa seperti darah dia naik, seperti adrenalin, dan dia bisa normal kembali dengan perlahan. Jadi kita membutuhkan sesuatu hal, kesadaran pada diri kita. Bagaimana caranya kita untuk menetralkan tentang pikiran kita, bahwa kita tidak akan pernah untuk membenci, bahkan balas dendam dengan cinta. Semuanya lajurnya kepada kita sendiri loh, geng. Semuanya adanya pada diri kita sendiri, dan semuanya harus kita belajar untuk memikirkan bagaimanapun. Yaitulah tadi yang namanya ada pelajaran. Kita dari segi kehidupan kita menjadikan pelajaran kita, dan kita harus memikirkan dan mengingatkannya kembali loh, geng. Dan juga dari cerita teman, gak mungkin kan kita hidup sendiri dan kita nggak punya teman. Meskipun kita punya teman cuma 2 orang, apakah mungkin teman-teman kamu tidak akan pernah untuk curhat? Karena curhatan dia adalah juga ilmu, curhatan tentang cinta. Jadi cari aja, geng, curhatan tentang cinta. Lalu, geng, dengan cinta aku tadi, setelah telepon, ya, 3 pulsa, uang, it's okay. Tapi ternyata apa yang terjadi? Dia mah selingkuh di sana. Apa boleh buat sih? Ya namanya kita harus benar-benar bisa membuat diri kita nyaman, dan kita mengikhlaskan tanpa harus membalas dendam. Karena cinta itu, geng, harus kita buat luar biasa pada hati kita. Karena cinta yang luar biasa itu bukannya karena kita mencintai dia dengan yang terlalu wow. Karena bukan karena cinta yang
terbaik. Kita mencintai dia dengan luar biasa, dengan cara kita yang bisa membuat kita mengatritkan hati kita. Bagaimana kita menahan gejolak cinta yang di saat dia membara dan kemudian dia berselingkuh ataupun dia main-main dengan yang lain. Di saat ini kita harus bisa merapikan diri kita untuk membuat kita nyaman, kita membiarkan. Cuma pilihan ada pada kita lagi kan. Saat dia berselingkuh, kita harus bertanya pada dia, benarkah kamu mencintai aku masih, ataukah kamu bersama dia? Jadi yang bijak itu geng, kita harus mempertanyakan kepada dia. Seperti aku dulu sih, aku tanyakan sih. Ini bukan yang dijodohkan itu ya, aku dulu pernah yang diselingkuhin. Aku tanya, kamu maunya sama aku atau sama dia? Kamu pilih antara dua. Jika kamu sama aku, oke lah, aku maafin. Hahaha, cinta jangan kau lari. Cinta itu ya begitulah cinta. Kita harus mengikhlaskan ya kan. Jika memang dia kembali, oke, kita terima dengan apa adanya. Kita memulai kembali. Tapi jika memang hati kita benar-benar mau menerima dengan segala yang terjadi, dan kita harus menerima pula apa yang terjadi, yaitu kita menahan beban moral dalam hati kita, pikiran kita, takut dia selingkuh lagi, ya kan? Jadi jika kita memang putusan kita mau menerima lagi, yaitu dia tadi, kita harus membuang kata bahwa kita berhenti untuk mencurigai dia. Jika pilihan dia adalah dengan yang dia selingkuhin tadi, oke, kita harus belajar untuk mengikhlaskan. Apapun itu geng yang terjadi, jadikan cinta itu seperti darah yang mengalir pada diri kamu. Walaupun kamu dikhianatin, kamu harus bisa untuk menjadi lebih baik. Bahkan kamu harus menjadi lebih keren. Keren dengan pemikiran geng, bukan keren dengan segala gaya. Gaya itu adalah nomor 2, tapi yang pasti nomor 1 itu adalah pemikiran kamu. Ya udah geng, thank you yang udah nonton, thank you lah. Thank you. Dadah.